kita bahas tentang operasi hitung bilangan. Ya, jadi di sini kalau kita lihat soalnya, ini bentuk-bentuk bilangannya ada desimal, ada pecahan, ada persen, kayak gitu ya. Nah, kebanyakan ini soalnya tentang membandingkan, kayak gitu. Jadi nanti ditanya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Lalu setengahnya lagi itu berupa soal cerita, tapi tetap konsep utama yang dipakai adalah konsep perbandingan. Seperti itu ya. Nah, lalu kemampuan dasar apa yang harus dikuasai? Yang jelas adalah perkalian. Perkalian, pembagian itu udah harus di luar kepala. Jadi nanti ketika nyari angka pembaginya itu mudah. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus di sini sebetulnya teknik yang digunakan itu tidak selalu gimana cara saya menghitung dengan cepat. Enggak, tidak selalu seperti itu. Kadang ada soal yang kita itu bisa kadang ada soal yang kita itu perlu mengeliminasi dulu gitu. Jadi kemampuan kita untuk mengeliminasi soal itu lebih diutamakan dibandingkan gimana cara kita bisa ngitung semua dengan cepat gitu. Jadi kalau ada soal yang bisa diselesaikan tanpa kita hitung semua itu lebih baik gitu ya. Jadi nanti di sini ada dua disediakan, ada yang harus dihitung semua, ada yang nggak perlu kita hitung, kita banding-bandingkan. Jadi nanti dieliminasi, tinggal sisa dua, itulah yang bakal kita hitung. Kayak gitu ya. Oke, Akso juga udah join ya. Akso, suara kakak terdengar? Jelas, Kak. Oke, yuk. Kita mulai nomor 1. Nah, teman-teman, cara ngerjainnya gini. Ketika kalian ketemu angka seperti ini, ya, biar desimalnya itu, kan kalau desimal itu kesannya kayak repot ya. Aduh, ada koma-koma ya. Jadi langkah pertama adalah desimalnya kita hilangin aja. 0,86 ya udah teman-teman anggapnya 86. 0,24 teman-teman anggapnya 24 atau kalau secara matematika kita kalikan 100 semua. Ya, jadi ininya kita cuekin aja nih si angka-angka si koma-komanya. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman, nah di sini kakak mau tanya, kakak punya 12/18. 12/8 ini, 12/18 ya. 12-nya itu kalau dipecahan disebut dengan apa? 12-nya disebut dengan apa, teman-teman? Kalau dipecahan? Yang atas disebut apa, yang bawah disebut apa? Coba, masih pada ingat? Pembilang dan penyebut. Oke, atas itu pembilang, benar ya? Atas itu pembilang, sedangkan bawah itu penyebut. Nah, tadi di soal ini kan selain ada pecahannya, ada juga angka 86. Pertanyaan kakak, 86 itu masuknya ke pembilang apa ke penyebut? Bilang nggak? Betul, pembilang. Jadi bentuk ini boleh kakak tuker posisinya. 12, 86/18. Jadi sama aja ya. 12 sama 86 itu posisinya sama-sama di atas, teman-teman. Kayak gitu, oke? Dah. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan dengan cara membagi. Jadi nanti bagian atas kita bagi, bagian bawah juga kita bagi. Nah, bagian atasnya itu nggak selalu harus si atas pecahannya. Boleh juga bagian atasnya itu yang tadi desimal yang udah kita ubah. Kalau teman-teman kakak minta lihat ke angka-angka ini nih ya, kira-kira angka-angka ini tuh gampangnya dibagi sama berapa? Coba cari angka-angka yang kakak buletin kira-kira gampangnya dibagi sama berapa? Ayo, dibagi berapa? Hindari angka 2 sama angka 3 ya. Kenapa? Nanti hasilnya masih tetap besar. Kalau dibagi, ya sih bisa sih dibagi 2 semua. Tapi hindari itu, karena kalau dibagi 2, nanti hasilnya masih tetap besar. Kita pengen menyederhanakan ya teman-teman. Yuk, jadinya gimana? Angka yang kakak buletin sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 6. Oke, betul. Jadi, atas kita bagi 6 semua teman-teman ya. Bagian atas kita bagi 6. Sekarang yang bawahnya dibagi berapa? Nih, lihat angka-angka bawah, gampangnya dibagi berapa? Ayo. 9. Iya, benar. Kita bagi 9 ya, yang bawahnya ya. Udah, sekarang kita selesaikan. Yang bisa dibagi 6-nya 12, 86-nya tetap tulis. 12 dibagi 6 itu 2 per
18 dibagi 9 juga 2, jadi jawabannya 86. Nah, teman-teman diminta yang nilainya lebih kecil dari 86. Ya, oh berarti yang ini ya teman-teman, yang A, dia 24. 24-nya yang bisa dibagi 6 yaitu 4. 29-nya enggak, dibagi 9 dibagi 9 itu 1. Tanpa teman-teman hitung sampai beres, kira-kira 4 kali 29 akan lebih besar atau lebih kecil dari 86? Coba. Lebih besar apa lebih kecil, teman-teman? Lebih besar. Lebih apa? Lebih besar. Lebih besar, betul ya. Jadi ini bukan jawabannya. Oke, caranya gini teman-teman. Pakai kisaran aja tadi ya. Oh, 29 kan kalau kalian ngebagi lama lagi. Aduh, 29 kali 4 berapa ya? Lama. 29 itu mendekati 30. Ya udah 30 kali 4 aja udah dapat 120. Jauh dari angka 86. Ya. Lanjut yang kedua, teman-teman. Berarti yang bisa dibagi 6-nya siapa di sini? Yang bisa dibagi 6-nya? Ayo. Yang bisa dibagi 6-nya siapa? 48 dan 36. Oke, 48 ya. Zaki hati-hati, 36-nya ini kan yang bawah. Tadi dibagi 9. Kita yang atas dulu ya. Yang atas yang bisa dibagi 6. Gitu. Jadi 48 dibagi 6, hasilnya 8. 43-nya tetap. Dibagi, 36 dibagi 9 itu 4. Nah, jadi jawabannya berapa nih? Ini kan 8 dibagi 4, 2 ya. Jadi hasilnya 2 kali 8, 3, itu 86. Malah sama kayak soal. Berarti bukan ini ya. Kayak gitu. Oke, coba teman-teman yang C gimana? Zaki dulu. Jadi berapa kali berapa bagi berapa? Yang opsi C. Berapa kali berapa bagi berapa? Bikin kayak gini nih. 58 Kali kali 3 bagi. bagi 1. Oke, kira-kira hasilnya lebih besar apa lebih kecil dari 86? Lebih besar. Jauh lebih besar ya. Ini mah nggak usah dihitung juga ya. Oke, Akso. Yang D, Akso berapa kali berapa bagi berapa jadinya? Yang D gimana Akso? Berapa kali berapa bagi berapa jadinya? Tadi yang bagian atas kita bagi 6. Terserah kamu pilih aja antara 57 atau 12 yang gampang dibagi 6. Yang bawah kita bagi 9. Ya, sebutin Akso hasilnya berapa kali berapa bagi berapa? Berapa jadinya? Bentar ya. So, yang bisa dibagi 6-nya, yang 57 apa yang 12 jadinya? 12. 57-nya tetap ya, berarti 57 kali 12 dibagi 6? 2. Oke, 2 per bawahnya 18 dibagi 9? 2. Oke, jadi hasilnya? Jadi hasil akhirnya? 57. Iya, betul. Kita ditanya yang lebih kecil dari 86 ya, si soal itu 86 ini jawabannya. Nah, seperti itu teman-teman. Cara mengerjakannya ya. Jadi, kita cari angka yang bisa membagi bagian atas, kita cari angka yang bisa membagi bagian bawah, biar lebih sederhana. Oke, Isan udah join ya. Isan, suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Oke, yuk kita lanjut ya. Isan, kita lagi ada di paket operasi hitung bilangan. Jadi kebanyakan ini tentang membandingkan ya. Ditanya nyari yang lebih kecil, nyari yang lebih besar, yang paling besar, paling kecil, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, kalau tadi kan kita hitung nih dari pilihan A, B, C. Nah, kalau soal yang nomor 2, ini lebih mudah. Kita eliminasi duluan. Nah, langkah awal tetap sama kayak tadi ya, desimalnya kita abaikan dulu. Jadi ini kita anggapnya 70, 35 gitu ya. Seperti ini. Nah, kita ditanya yang nilainya lebih kecil.
Ya, jadi kita nanti akan eliminasi yang nilainya besar, teman-teman. Ya, jadi kita eliminasi yang nilainya besar, kita mau nyari yang lebih kecil. Si soalnya mau kalian hitung dulu boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada persamaan, semuanya 35, teman-teman. Berarti yang jadi penentu adalah pecahannya. Berarti karena kita mau nyari yang lebih kecil, ya udah di antara 3 pecahan ini kita cari yang lebih kecil. Nah, ini penyebutnya udah sama. Biar gampang, 16/18 kita samain juga penyebutnya biar jadi 9. Jadi 16/18 kalau sederhanain jadi berapa? Berapa teman-teman? 16/18 disederhanain? Ayo. 8/9. Benar, 8/9. Karena angka ininya udah sama, tinggal lihat pecahannya. Mana yang paling kecil di antara ABC? 16/9, 20/9, atau 8/9 yang paling kecil? Ayo, yang paling kecil di antara mereka bertiga yang mana? Teman-teman, 16 dibagi 9, 20 dibagi 9, atau 8 dibagi 9 yang paling kecil? Ayo, mana yang paling kecil di antara mereka bertiga? Yang C, Kak. Yang C, betul. 8/9 ya. Teman-teman perhitungkan sama aja bagi. Kalian punya 16 buah dibagi ke 9 orang. Punya 20 buah dibagi ke 9 orang. Kalian punya 8 buah dibagi ke 9. Pasti yang dapat lebih dikit 8 buah dibagi ke 9. Atau boleh juga kalau nggak mau repot, Kak, ini kan 9-nya sama. Saya coret aja semua ya, boleh. 16, 20 sama 8 paling kecil siapa? 8. Jadi opsi A sama opsi B nggak usah dihitung. Udah pasti salah ya. Sekarang lanjut. Ada lagi yang bisa dibandingkan D sama E. Karena sama-sama 70. Enak, ini pernya udah sama. 20/18 atau 20/18 atau 16/18 yang paling kecil. Yang paling kecil yang D atau E? Yang E, Kak. Yang E, jadi D kita eliminasi. Udah ya. Oh, jadi sekarang kita punya antara A sama C, teman-teman. Lagi-lagi bisa juga dieliminasin ya. Nggak usah dihitung. Ini opsi C. Ini opsi E. Kalau teman-teman lihat, pecahannya udah sama. Kita mau nyari yang nilainya lebih kecil. Jadi yang paling kecil C apa E? Yang Ayo. C. Yang C, iya kan? Ini 16/18 sama. Ya tinggal lihat, 35 sama 70 gedean siapa sih? Oh, gedean 70. Kita mau nyarinya yang kecil, jadi 35. Gitu. Jadi ada juga tipe soal yang seperti ini yang nggak usah kayak nomor A, kayak nomor 1 ya. Nomor 1 harus kita sederhanain semua. Kalau ini tinggal dibanding-bandingkan aja. Kayak gitu. Sok, ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau belum lanjut ya. Ya. Nah, sekarang ini teman-teman. Ini kayaknya nggak ada yang bisa kita bandingkan dulu nggak dia? Ini kita yang ditanya adalah yang lebih besar ya. Lebih besar dari 0,57 kali 11/6. Lagi-lagi komanya kita abaikan ya teman-teman. Nah ini komanya kita abaikan dulu. Kira-kira bagian atas gampangnya mau dibagi berapa? Nih kakak tandain angka-angka yang mirip-miripnya nih. Oke, kira-kira bagian atas enaknya dibagi berapa tuh? Ayo, ngelihat angka-angka itu gampangnya dibagi berapa? 11. Dibagi 11. Benar ya. Nah, teman-teman, Kak, ini yang C tapi nggak bisa dibagi 11. Udah cuekin dulu aja. Kita fokus yang bisa dulu aja. Jadi bagian atas kita bagi 11, kalau bagian bawah dibagi berapa? Bagi 6. 6. Oke, sip, bagi 6 ya. Bentar ya, kita tulis dulu bagi 6. Oke, kita yang soal dulu. Ini yang bisa dibagi 11-nya, 11-nya ya, 57-nya nggak berubah. 57 dikali 1 dibagi 1. Oh, berarti 57. Kita mau nyari yang lebih besar dari 57. Oke, dari Isan dulu yang atasan. Berapa kali berapa bagi berapa yang A?
Sama ya? 28 kali 2 bagi 1. 28 kali 2 bagi? Bagi 1. Oke, sip. 28 kali 2 lebih besar apa lebih kecil dari 56? Dari 57. Kok jadi 56 sih? Dari 57? Lebih kecil. Iya, lebih kecil karena ini hasilnya 56 ya. Bukan ini jawabannya. Oke. Zaki, yang B berapa kali berapa bagi berapa? 2 kali 57 bagi 2. Oke, sip hasilnya. 57. Oke, lanjut. Akso, yang C berapa kali berapa bagi berapa? Yang C lewat dulu Akso. Yang D dulu. Tadi kan kata kakak yang C lewat ya karena nggak ada angka yang gampang ya. Yang D dulu Akso. Yang D. Yang D, atas bagi 11, bawah bagi 6. Jadi yang gampang dibagi 11-nya 3-3-nya atau 4-3-nya? 3-3. Oke, so. Jadi hasilnya berapa? 11 kali 43 per 2. Oke. Sebentar, pasalnya suaranya kayak. Oke. 3-3-nya dibagi 11 dulu. 3-3 bagi 11 berapa? 3. Oke, 3 kali 4-3 dibagi 2 ya. Kira-kira hasilnya akan lebih besar atau lebih kecil dari 57 ini? Nih, biar cepat gini cara ngitungnya ya. Teman-teman kan kalau, Kak, ini 43 bagi 2, koma-koma ribet. Nah, teman-teman ubah aja ke angka genap. Boleh 42, boleh 44. Nggak apa-apa, kayak dibuletin gitu ya. Misal kita ubah ke 44, teman-teman. 44 dibagi 2 hasilnya berapa? Gampang tuh. 44 bagi 2 berapa? Berapa, teman-teman? 44 dibagi 2? Ayo, 44 dibagi 2, terus dikalikan 3. Kira-kira hasilnya berapa? 66. Nah, sekitaran 66 ya. Mendekati 66. Jauh lebih besar dari 57. Berarti ini jawabannya. Gitu. Jadi kalau ketemu ganjil, Kak, susah nih 43 bagi 2. Udah mau bikin 44 boleh, mau bikin 42 boleh. Biar lebih gampang ngitungnya ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal-soal yang ini? Kalau belum kita lanjut ya. Sebetulnya tipenya masih banyak nih teman-teman. Nanti kita cari ini ya. Nanti kalian selesaikan dulu sendiri. Khawatir nggak keburu karena masih banyak tipe yang lain. Kita sekarang di sini cari dulu aja angka pembaginya biar gampang. Jadi sisanya tinggal dihitung gitu ya. Nah di sini di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Lagi-lagi persennya nggak usah kita anggap ya. Nah ini persennya nggak usah kita anggap teman-teman. Yuk sekarang kira-kira angka atas mau dibagi berapa biar gampang? Nih, lihat. Angka-angkanya gampang-gampang tuh. Angka atas mau dibagi berapa? 8 nggak? Oke, cari yang lebih gede dari 8. 16. 16. Angka atas bisa dibagi 16. Nah, yang ini pun masih bisa dibagi lagi. Kira-kira dibagi berapa tuh? 3. Oke, jadi yang atas dibagi 2 kali ya. Yang satunya dibagi 16, yang satunya dibagi 3. Yang bawah dibagi berapa? Ayo, yang bawah dibagi berapa? 17 ya. Ada teman-teman, 17 kali 3 itu 51. Jadi yang bawah tuh dibagi 17. Gitu, oke? Ini kakak contohin yang A aja, nanti sisanya kalian kerjakan ya. Jadi di sini 16 dibagi 16 1, 9 dibagi 3 itu 3, 17 dibagi 17 itu 1. Hasilnya 3. Yang lainnya nanti kalian hitung ya. Gitu, ini caranya. Nah, yang ini juga sama nih teman-teman ya. Yang ini juga bisa kita eliminasi duluan. Kira-kira kakak kalau pengennya eliminasi siapa sama siapa nih yang kita bandingkan dulu? Yuk, siapa sama siapa yang bisa kita bandingkan dulu teman-teman? A dan E nggak? Benar, A sama E teman-teman.
Karena sama-sama 92,5. Jadi yang kakak perhatikan cukup pecahannya. Oh, jadi kakak bikin A versus E dulu ya. A itu 8/21, ini udah nggak bisa disederhanain. E 6/28. Bisa disederhanain. 6/28 jadi berapa? Berapa teman-teman? 6/28 sederhanain. Ayo berapa? 6/28? 3/14. Benar. Nih, 3/14 ya. Masih ingat teman-teman cara membandingkan kedua pecahan? Caranya dikali silang ya. 21 dikali 3, taruh di atas 63. 14 dikali 8, berapa teman-teman 14 kali 8? Udah lebih dari 80 ya. Yang jelas pasti lebih gede yang mana? Lebih gede yang 8/21 apa 3/14? 8. Iya, 8/21 ya. Kayak gitu. 8 kali 14 itu hasilnya 112 teman-teman. Ini jauh lebih besar. Oh, berarti yang A lebih besar. Kita kan mau nyarinya yang paling kecil. Berarti ini dieliminasi. Udah ya. A jangan dihitung. Lalu teman-teman, kalau kalian perhatikan, B sampai E penyebutnya sama 28. Ya udah nggak usah dianggap aja. Dah, gitu. Udah tinggal kalian kalikan ya. 37 kali 20, 12 kali 55, 8 kali 74, 6 kali 92. Cari yang hasilnya paling kecil. Kayak gitu. Oke. Nih kakak contohin lagi biar kalian ngitungnya lebih gampang. Misal, ini 12 kali 55, kakak ubah 12 itu 6 kali 2, ya ini 12 kali 55,5. Kakak akan bandingkan dengan yang E, yang E itu adalah 6 kali 92,5. Lihat teman-teman, 2 dikali 55 kan hasilnya pasti lebih besar dari 92. Otomatis yang C akan lebih besar. Jadi dieliminasi. Gitu ya. Biar teman-teman ngitungnya nggak kebanyakan. Itu. Ntar sisanya lanjutin. Oke. Nah, ini pun sama teman-teman. Kita cari dulu aja angka yang bisa membaginya. Yuk, bagian atasnya gampang dibagi berapa nih? Nih, kalau kakak lihat ke angka-angka ini, kira-kira dia gampangnya dibagi sama berapa? 25. 25 ya, benar. Atas nanti kalian bagi 25, masih bisa lagi kalau lihat ke angka yang ini nih. Ini gampangnya dibagi berapa? Ayo, angka-angka yang itu dibagi berapa? Ayo teman-teman, angka-angka yang kakak tandain mudahnya dibagi berapa? Bagi 5. Jadi yang atas bagi 25, dibagi 5. Masih bisa lagi yang satunya lagi nih. Ini persennya kita cuekin aja ya. Kita fokus ke angkanya. Nih, masih sama-sama bisa dibagi berapa? Oh, sorry. Tadi harusnya ini sama ini ya, ntar pasangannya ya. Nggak apa. Sekarang yang ini nih. Coba tuh. Kira-kira angka-angka itu gampang dibagi berapa tuh? Bagi 4. Bagi 4 ya. Ada yang lebih gede nggak sih? Nggak ya? Bagi 8 nggak bisa 20-nya. Bagi 4 aja ya. Oke, bagi 4. Nah, yang bawahnya sekarang dibagi berapa? Bagi 8 ya. 5, 6 ada ya perkalian 8 ya. Bagi 8. Gitu. Nah, nanti kalian hitung. Oh, 25 dibagi 25. Yang A dulu ya. 1. Lalu 15 dibagi 5, 3. Ya. 16 dibagi 4, 4. Per. Ini 16 dibagi 8, 2. Udah sederhanain ya. Coret 2. Jadinya 6. Gitu. Jadi angkanya lebih kecil ya. Sisanya nanti kalian lanjutin ya. Jadi kita nyari ininya dulu aja. Nah, sekarang kita ganti konsep teman-teman. Tadi hubungannya perkalian. Ya, hubungannya perkalian. Sekarang penjumlahan. Kalau penjumlahan konsepnya beda banget sama perkalian. Oke, kalau perkalian kan rata-rata tadi kita sederhanain.
Nah, kalau penjumlahan, di sini tuh ada dua bilangan, ada desimal sama pecahan. Penentu utama itu dari pecahan ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan bandingkan pecahannya dulu. Kalau hasilnya ada lebih dari satu, misal di sini kan yang ditanya yang lebih besar. Yang lebih besar dari si soal. Kalau ternyata ada lebih dari satu yang lebih besar dari soal, baru kita bandingkan desimalnya. Jadi langkah pertama bandingkan dulu pecahannya. Jadi di sini kita cari yang lebih besar dari 5/6. Contoh yang A, 2/3 sama 5/6 gedean mana? Kali silang dulu aja, 2 kali 6, 12. 3 kali 5, 15. Oh, gedean 15, berarti gedean si soal. Kita ditanyanya yang lebih besar dari soal, berarti A bukan jawabannya. Lanjut ya. Yuk, Akso dulu. Akso 3/4 sama 5/6 gedean mana? Oke. Yuk, Akso 3/4 sama 5/6 gedean mana? 5/6. Oke, 5/6 ya. Ini 18, 20 benar. Lanjut, Zaki 4/5 sama 5/6 gedean mana? 5/6. Oke, masih 5/6 ya. Kayak gitu. Ihsan 6/7 sama 5/6 gedean mana? Enam per tujuh. Oke, nah ini teman-teman kemungkinan besar jawabannya ya. Kalau mau dicek satu lagi boleh 7/9 sama 5/6 gedean mana? Ini 42, ini 45, masih gedean 5/6. Cuman ada satu kan? Ini jadi jawabannya. Seperti itu. Ya. Oke, Arya udah hadir ya. Arya, suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Oke, Arya kita lagi bahas ini ya. PU bab yang ke-10 yang judulnya adalah operasi hitung bilangan. Oke, nanti sambil disimak ya, kamu yang ketinggalannya bisa nanti dilihat di rekamannya. Oke. Oh iya teman-teman, kakak tadi baru nanya ke Zaki aja, kalian gimana TO3 udah pada beres ngerjain semua atau masih ada yang belum? Akso gimana? Akso udah semua atau masih ada yang belum? Udah, Kak. Udah. Ihsan? Coba. Udah juga. Arya udah? Udah juga? Belum, Kak. Saya ngerjain usulan ya, Kak. Oh gitu, ya udah oke ya. Masih ada waktu, kamu cicil ya. Boleh, Kak. Oke, yuk teman-teman kita lanjut ya. Nah, sekarang nomor 8 itu cara ngerjainnya masih sama kayak nomor 7. Tapi bedanya apa? Soalnya harus dimodifikasi dulu. Kan kalau kalian lihat, soal nomor 7 ini antara soal sama pilihan jawaban bentuknya sama. Ada desimal, ya, ada pecahan. Ini bentuknya sama. Dan angka desimalnya pun beda tipis. Gitu. Nah, sedangkan kalau nomor 8 beda. Jawabannya adalah pecahan sama desimal, tapi yang diketahui persen sama pecahan campuran. Diubah dulu teman-teman. Nah, sekarang 33% itu kan kalau kakak tulis sama aja 33/100. 33/100 sederhanain jadi berapa? Tetap pecahan ya, bukan dijadiin desimal, tetap dalam bentuk pecahan, berapa per berapa? Ayo, 33/100 sederhanain, jadi berapa per berapa? Ya. Berapa teman-teman 33/100 disederhanain? Bingung? Sama-sama dibagi 33 aja. Jadi berapa tuh? Ayo, berapa teman-teman kalau dibagi 33? 1/3,33. Ah, udah sepertiga aja ya, nggak usah pakai koma. Ini kan apa tuh namanya, kita pakai pembulatan aja, nggak sespesifik itu, cukup sepertiga teman-teman. Kan 33 dikali 3 kan 99 ya. Jadi cukup dibikin sepertiga aja, dah. Lalu ditambah 2-nya tetap,
2/5. Kalau dijadiin desimal berapa 2/5? Yo, 2/5 dihitung silahkan. 0,4 Kak. 0,4 jadinya 2, tadi kan 2 ditambah sama 0,4 ya, jadinya 2,4. Nah, bentuknya udah sama teman-teman. Ada pecahannya sama ada desimal dan angka desimalnya pun beda tipis. Ya udah, kayak tadi lagi tinggal bandingkan pecahannya. Kayak tadi lagi ya. Ingat kita yang ditanya yang lebih besar. 3/7 sama 1/3. Akso gedean mana? 3/7 apa 1/3? Gedean mana Akso? Ayo, Akso, gedean mana? 3/7 sama 1/3? 3/7. Oke, gedean 3/7 ya. Lanjut, Bima, 2/9 sama 1/3 gedean mana? per 9. Oke, gedean yang mana? 2/9 apa 1/3? Kali silang aja, Bima. Ini kali ini, 2 kali 3, 6. Kamu taruh di atas. 9 kali 1, 9. Berarti gedean 1/3 ya. Oke, lanjut. Zaki, 4/15 sama 1/3 gedean mana? Gedean mana, Zaki? 3. 1/3. Oke, sip. Lalu, sebenarnya udah ketahuan nih jawabannya. Harusnya kalau udah itu mah langsung aja ya teman-teman. Nanti ini kita malah ngecek semua. Kan kita yang ditanya lebih besar dari soal. Ini udah ada ya lebih besar dari opsi A ya. Ya udah terlanjur lah ya. 6/18 sama 1/3. Gimana Ihsan? Sama. Iya benar. Terakhir pun sama nih teman-teman ya. Nanti mah kalau lagi ujian mah nggak usah dicek semua ya. Udah dapat lebih besar udah langsung A aja jawabannya. Kelamaan. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Yuk ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Lanjut ya. Nomor 9 mah nggak aneh sih. Ini mah ngitung manual aja teman-teman ya. Kalian ditanya yang nilainya mendekati 9/7 kurangi 0,43. 9/7-nya ubah ke desimal dulu ya. 9 dibagi 7, berarti ini 1 ya. Terus ini 7, kita kurangi, jadinya 2, kita kasih koma, tambah angka 0. 7 kali berapa yang hasilnya kurang dari 20, kali 2. 7 kali 2, 14, dikurangin, kita mau nambah angka lagi ya. Jadinya tambahin 0. 7 kali berapa yang hasilnya kurang dari 60? Yuk, 7 kali berapa yang hasilnya kurang dari 60? 8 Kak. Oke, 8 ya. Udah cukup 2 angka belakang koma karena di sininya pun 2 angka belakang koma kayak gitu ya. Jadi 1,28 dikurangin 0,43. Hasilnya jadi berapa teman-teman? Berapa hasilnya? 0,85 Kak. Iya, ini 0,85. Jadi kalau dijadiin persen, 85%. Oke, sip ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, ini kayak kakak skip dulu yang ini. Kita coba yang lain dulu ya. Yang nomor 11 ya, teman-teman. Ini kita masuk ke konsep perbandingan. Jadi katanya di sini di koloni Mars pada tahun 2100, oksigen, air, dan makanan diproduksi dengan rasio 5:4:3. Kita punya oksigen, banding air, banding makanan. Kita punya rasionya 5:4:3. Jika persediaan oksigen yang digunakan dalam sehari adalah 50 liter, oksigennya 50 liter, teman-teman, berapa makanan yang dibutuhkan? Nah, silahkan dihitung. Pakai konsep perbandingan, jadinya berapa makanannya? 30 bukan Kak?
30, benar ya. 5 ke 50 itu dikali 10, teman-teman, yang namanya perbandingan itu kita mengalihkan dengan angka yang sama ya. Ini pun kali 10 jadi jawabannya 30. Oke, sip, betul ya, seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ya, nomor 12. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen adalah 8:4. 8:4, 8:2. Gula banding soda. Perbandingannya 8:2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen, oke, kita punya permen katanya 10 bungkus, dibutuhkan gula, berarti permen dengan gula ya, 240 gram. Berat soda kue yang dibutuhkan, soda yang dibutuhkan ya, untuk membuat 30 bungkus permen. Nah, jadi katanya kalau permennya 30 bungkus, sodanya berapa? Pertanyaan kakak, kita punya nggak perbandingan soda sama permen? Punya nggak? Perbandingan soda sama permen? Punya atau enggak? Ayo, punya nggak perbandingan soda permen kita? Belum ada. Belum ada. Harus lewat siapa? Kita punyanya soda sama gula. Yang kita punya adalah soda dengan gula, berarti harus lewat gula dulu. Oh, punya nih kita permen sama gula ya. Lewat gula dulu. Sekarang kita pindahinlah si permennya ke yang permen dengan gula. Oh, di sini permennya 30, teman-teman. Berarti gulanya berapa? 10 ke 30 dikali 3. Silakan teman-teman, ini dikalikan 3 juga, hasilnya berapa? Berapa teman-teman kalau dikali 3? 720, Kak. Benar, 720. 720-nya ini gula, taruh di sini teman-teman ya. Oh, 720. 8 dikali berapa biar jadi 720? 90. Ya, 8 kali berapa? 90. 90, benar ya. Berarti tinggal kita kalikan 90 ya. Ini kalau dikalikan 90 jadi 180. Oke. Yuk, silahkan. Kalian kalau punya cara lain boleh disampaikan ya. Kak, saya mah caranya nggak gitu, ada yang lebih cepat. Boleh, teman-teman, silahkan. Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Akso, Ihsan, ada yang tanyain dulu? Aman, Kak. Enggak ada, Kak. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Yuk. Oke, teman-teman. Ini konsep perbandingan tapi agak sedikit beda sama dua nomor di atas. Katanya di sini komposisi warna putih dan biru cat tembok sebuah rumah adalah 3:5. Oke, kita punya komposisi putih banding biru ya. Putih banding biru. 3:5. Nah, lalu jika 4 liter cat dapat mewarnai tembok seluas 72, oh kita punya cat banding tembok. Cat banding tembok. Cat banding tembok. Nah, cat banding tembok ini perbandingannya 4 liter untuk 72. Pertanyaannya adalah volume cat warna biru yang dibutuhkan untuk mewarnai tembok seluas 288. Oke. Yang ditanya biru, kalau temboknya 288 ini berapa? Coba. Ada yang punya ide caranya gimana, teman-teman? Diapakan dulu. Tadi lu lagi itu dia nggak tahu ngomong apa, nggak ngerti, dia cuma ngomong papi. Ya, silahkan ada yang punya ide caranya diapakan dulu. Misalnya Kak cari ininya dulu gitu. Gimana teman-teman? Yuk silahkan. Ada yang punya ide?
Yang temboknya Kak. Kenapa? Kenapa? Temboknya. Gimana? Temboknya terus? 72 ke 288. Maksudnya temboknya dikesiniin 288 gitu? Ya. Terus berapa? Jadi dapat chatnya gitu? Oke, kita cari chatnya dulu. 72 ke 288 dikali berapa? Dikali berapa? 4. 4, bener. Sip, kali 4 ya teman-teman. Ini pun kita kalikan 4. Dah, 16 dapat. Terus kita kan taunya chat, kita butuhnya biru. Gimana nih? Ayo, gimana teman-teman? Ada yang punya ide? Kita kan punyanya chat doang nih, 16, tapi yang ditanyainnya biru doang. Gimana caranya? Nih, teman-teman ya, ini konsep perbandingan yang secara umum bisa teman-teman terapkan. Jadi gini, teman-teman. Kakak kasih tahu dulu rumusnya ya. Nilai yang ditanya itu sama aja dengan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Tadi kita yang diketahui adalah si chatnya 16. Chat ini artinya campuran warna putih dengan warna biru. Ya, campuran putih birunya 14. Itu adalah nilai yang diketahui. Yang ditanya adalah biru. Oh, berarti kalau kita mau tahu biru, berapa perbandingan biru di sini, teman-teman? Berapa perbandingan birunya? Ayo, berapa perbandingan birunya? 5 Kak. 5, betul ya. Dibagi perbandingan yang diketahui. Tadi ingat, yang diketahui adalah campuran putih biru. Berarti perbandingannya pun ditambah, teman-teman. Jadi berapa tuh? Putih sama biru. 8. Nah, gitu. Dikali sama nilai yang diketahui tadi 16. Itu ya. Dah, gampang ini mah tinggal dijawab. Jadi jawabannya? 10 Kak. Oke. Itu teman-teman. Ya, jadi tolong ini konsep perbandingan ini umum banget ya, dipakai bisa kemana aja. Kalau ada yang tanyain silahkan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau belum ada yang tanyain. Komposisi untuk membuat bakso adalah 8 bagian tepung tapioka. Kita punya tepung 8 bagian. 3 bagian bumbu. Oh, bumbunya 3. Dan 9 bagian daging sapi. Dagingnya 9. Jadi perbandingan tepung bumbu daging 8 banding 3 banding 9. Jika pembuat bakso ya menggunakan 1 kilo. Jadi dia pengen pakai 1 kilo bakso. Maksudnya bakso tuh campuran mereka bertiga ya. Tepung bumbu daging. Berarti itu totalnya. Oh, totalnya 1 kilo. Berapa bumbu yang dibutuhkan? Nah, biar gampang 1 kilonya ubah dulu ke gram, teman-teman. 1 kilo setara berapa gram? Ayo, 1 kilo setara berapa gram? Satu kilo berapa gram? 1000, benar, 1000, Kak. Isan. Oke. Nah, sekarang coba pakai konsep yang tadi, teman-teman. Nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya, dibagi perbandingan diketahui, kali nilai diketahui. Jadi yang ditanya siapa? Di soal ini? Yang ditanya siapa, teman-teman? Bumbu Kak. Bumbu. Oke, buat dapetin bumbu sama dengan berapa perbandingan yang ditanya? 3. Oke, pernya per berapa nih? Yang diketahui 20. tadi si bakso, per berapa? Ayo, yang diketahui 1 kilo bakso. Berapa, Bima? 20 bukan Kak? Benar. Kan bakso itu total, teman-teman. Perbandingannya totalin aja. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 9, 20. Dikali 1 kilo atau 1000 gram. Dah ya, tinggal hitung aja ya. Jadi jawabannya
100 bagi 2 kali 3 tuh teman-teman, gampang. Berapa tuh? Ratus nggak? 300, yakin? Berapa? 150 nggak? 150. Oke, sip. Gitu ya, teman-teman. Sok kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ini kakak lewat dulu ya. Kita coba yang... bentar-bentar. Jangan dulu deh, yang ini dulu aja. Nih, yang 16 dulu aja. Oke. Di sini teman-teman, katanya kita punya 3 orang sopir ya, kendaraan umum, membandingkan penghasilan mereka. Sopir A mengangkut 11 penumpang per hari. Jadi ada sopir A, dia mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 per orang. Berarti dalam satu hari itu sopir A dapat berapa penghasilannya dalam sehari? Berapa teman-teman sopir A penghasilannya sehari? 110. 110 ya, berarti 11 dikali 10.000. Jadi penghasilan sopir A per hari 110.000. Ingat ini baru per hari. Sekarang sopir B menerima gaji harian sebesar 120.000. Ini gaji B per harinya 120.000. Lalu sopir C mendapatkan gaji sebesar 785.000 per minggu. Kalau dia mah per minggu ya. Yang A sama B per hari, yang C per minggu. Nah, teman-teman diminta membandingkan. Kalau membandingkan kita harus fair, harus diubah jadi sama. Mau diubah semuanya ke per hari boleh, mau diubah ke per minggu boleh. Kalau diubah ke per hari, ininya nanti dibagi 7. Tapi kalau teman-teman, Kak, saya nggak suka pembagian, ya udah diubah aja ke minggu. Satu minggu ada 7 hari. Berarti ini tinggal kalikan 7, ini juga kalikan 7, ini apa tuh namanya? Kalau yang C mah nggak usah ya, karena itu udah hasil mingguannya. Berarti yang A hasilnya adalah 11 kali 7, 770.000. Yang B 840 ya, 840.000. Sok, silahkan dicari pernyataan mana yang benar. Ayo, pernyataan mana yang tepat jadinya? Yang E nggak? Oke, yang E. Sip ya. Gaji B lebih tinggi dari C. Betul, teman-teman. Terlanjut ya. Sebentar ya. Aduh. Yuk, kita lanjutin ya. Sekarang yang nomor 17. Setiap hari, A selalu berhasil menjual 18 souvenir yang dibuatnya dengan harga satuan 10.000. Oke, pedagang A ngejual 18 souvenir per hari, harga satuannya 10.000. Berarti sehari dia dapat 180.000, teman-teman. Itu ya per hari. Nah, lalu sopir B, kok sopir lagi sih? Pedagang lah ya. Pedagang B, dia berhasil menjual minuman dengan harga 125.000 hingga 175.000 per hari. Jadi dia nggak selalu sama setiap harinya ya. Paling kecilnya dapat 125.000, paling gedenya dapat 175.000. Ini masih per hari, teman-teman. Ada pendapatan pedagang C. Ya, dia per minggunya dapatnya 1.050.000. Nah, kira-kira pernyataan mana yang tepat? Biar gampang, lagi-lagi kita ubah ke per minggu dulu ya. 1 minggu 7 hari. Ini dikalikan 7. Yang B nanti ada nilai minimumnya, ada nilai maksimumnya. Gitu, kita cari aja yang masuk di antaranya. Ini kali 7, ini kali 7. Yuk, 180 dulu kali 7 berapa? Silakan teman-teman, 180 kali 7.
Ayo, teman-teman. 180 kali 7. Udah ada yang beres gitu. 180 kali 7 berapa? 1.260 nggak? Iya, 1.260 ya. Oke, sip. Nah, yang pendapat B, yang minimumnya. Yuk, masing-masing hitung deh ya. Siapa nih? Yuk, Isan ngitung yang 125. Zaki ngitung yang 175. Yang 125 kali 7 berapa, San? 875. Oke, 875 ya. Zaki, yang 175 kali 7 berapa? 1.225.000. Oke, sip. Dah, teman-teman. Bandingkan, Gih. Yuk. Silakan tinggal dibandingkan ya. Ini kita ganti ribu aja lah. Nih, contoh dulu ya. Yang B, pendapatan B paling rendah. Mungkin kalau dia dapat yang nilai minimum. Tapi gimana kalau dia dapat yang maksimum? Kalau gimana dia dapat di antaranya ya. Jadi ini tuh nggak salah, nggak benar, tapi mungkin. Kayak gitu. Yuk, cari opsi yang udah benar-benar, yang pasti benar aja. Gimana? Akso, udah ketemu yang mana? Kira-kira pernyataan mana, Akso, yang benar? Ayo, atau teman-teman yang lain, udah ketemu pernyataan yang paling tepat yang mana? Ayo, yang mana? Yang paling tepat yang mana? Ayo, teman-teman, yang mana? Yang E nggak? Yang E, betul. A dan C tidak mungkin setara karena beda ya angkanya. Dan mereka itu tetap ibaratnya penghasilannya. Gitu, oke? Betul. Tadi yang A tuh mungkin ya, bukan pasti salah, dia mungkin. Tapi kita mau nyari yang pasti benar. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini pakai konsep ini ya. Apa sih kalau di matematika teh statistika ya? Ngitung rata-rata ya. Rumus rata-rata apa sih teman-teman? Yuk, rumus rata-rata tuh apa? Kalian kalau di MTK, rata-rata itu rumusnya apa? Dijumlah kemudian dibagi jumlah datanya nggak? Iya, jumlah nilai dibagi banyak data gitulah ya. Jumlah nilai dibagi banyak data. Betul, ini rumusnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang katanya cerita pertama, rata-rata kecepatan 3 pesepeda. Rata-ratanya 70. Oh, berarti rata-ratanya 70, jumlah nilainya bisa kita cari, banyaknya data ada 3, A, B, C. Ya, berarti di sini banyaknya data 3. Jadi nilai X itu adalah 70 kali 3, 210. Oh, jadi 210 itu sama aja nilainya A, tambah nilainya B, tambah nilainya C, jumlahnya adalah 210. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman katanya, jika rata-rata kecepatan A dan B doang itu 75. A sama B doang 75. Pakai rumus yang ini ya sama, berarti 75 sama dengan ya. Berarti di sini jumlah data, jumlah nilainya ya dibagi sama banyaknya data 2 gitu. Oh, berarti dapat ini pakai X lagi bingung ya aja lah ya. Berarti Y-nya adalah 150. Jadi Y itu siapa? Y itu adalah A dan B. A tambah B kalau dijumlahin jadi 150. Oke, sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Jadi kakak tuh di awal nyari jumlah nilainya dulu teman-teman. Ada yang bingung? Aman sampai sini? Nah, setelah ini kira-kira
Udah ketahuan nggak? Kakak akan nyari kecepatan siapa nih? Dengan menggabungkan dua persamaan ini. Kira-kira kita akan dapat kecepatannya siapa? Yang C. Bener, Isan, yang C ya. Kan A tambah B-nya udah ada nih 150 ininya ya. Ditambah C jadi 210. Ketahuan dong, jadi C-nya berapa? 60. Oke, dah. C-nya udah dapat ya. Oke, C-nya kecepatannya 60. Kita tulis dulu di sini ya. Lalu, apa nih yang udah yang dikasih tahu lagi siapa di sini? Jika kecepatan pesepeda B kurang dari 70. Duh, dia cuma ngasih taunya B-nya kurang dari 70. Nanti teman-teman bikin dua skema aja ya, kurang dari 70 itu yang emang deket jaraknya sama 70 atau yang jauh. Gitu. Misal, kurang dari 70-nya kakak ambil yang deket deh, 65. Gitu ya. Tadi kan katanya B-nya kurang dari 70. Kakak anggap B-nya 65. Berarti kalau B 65, A-nya jadi berapa? Ayo, jadi berapa teman-teman? A-nya di sini? 85. Oke, A-nya 85 ya. Jadi, ketika B-nya 65, ya, A-nya 85. Berarti di sini A, B ini kemungkinan pertama dulu ya. A-nya 85, B-nya 65. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita bikin lagi. Ini kakak tandanya kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tadi kan kita bikinnya B-nya itu mepet ke 70. Sekarang jauh, ya, misalnya 50. Kalau B-nya 50, berarti A-nya 100. 100. Oke, skema kedua, A-nya 100, B-nya 50, ya. Si C-nya tetap ya, kalau C emang nggak berubah dari awal udah dapat 60. Nah, dari dua skema ini kita lihat siapa yang paling konsisten. Kita urutin kecepatannya, pertama C, lalu B, lalu A. Ini skema yang pertama. Skema yang kedua, B dulu, baru C, baru A. Silahkan dicari. Yang konsisten jadinya siapa? Yang A. Benar. Jadi jawabannya adalah C ya. Sepeda A paling cepat gitu teman-teman. Jadi nanti di si B ini yang jadi penentunya kan. B-nya itu bilang kurang dari 70. Ya kurang dari 70 itu berapa? Teman-teman bikin dua skema. Yang dekat ke 70 sama yang jauh ke 70. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, Kak, Ya, Laki? tadi maksudnya konsisten gimana ya? Oh, ini maksudnya konsisten tuh dari sini Zaki nih. Dari ini, dari urutan yang paling cepat, kan B sama C selalu tukeran. Nggak selalu, saya B sama C kondisinya tukeran. Awalnya di kemungkinan pertama, C-nya paling lambat. Tapi di kemungkinan kedua, C-nya jadi tengah-tengah. Begitupun dengan B. Di kemungkinan pertama, B-nya tengah-tengah. Di kemungkinan kedua, B-nya lambat, paling lambat. Nah, itulah tidak konsisten. Karena tergantung kita ngambil nilainya berapa. Sedangkan, kok ini jadi hilang sih? Ini tadi angkanya berapa sih? Ini 60 ya. Nah, sedangkan kalau A itu konsisten jadi yang paling cepat. Gitu. Jadi itu yang dipilih. Oke? Oh iya, Kak. Gitu. Enggak sih, Kak. Oke, sip. Teman-teman kayak di tempat kalian bentar lagi azan ya. Oke? Kita ini dulu ya. Coba satu dulu. Di sini ini gampang sih teman-teman ya. Rata-rata harga cat dinding adalah 30.000 per meter. Pada kondisi mana pembelian cat dinding menghabiskan biaya paling kecil? Yang ditanya biaya paling kecil. Nah, katanya yang A, kita punya 4 ruangan, di mana masing-masing luasnya 20. Oke? Sedangkan yang B, kita punya 4 ruangan, di mana masing-masing ruangannya 10. Logikanya, kalau kita pengen biayanya kecil, berarti luasnya harus besar atau harus kecil? Luas ruangannya. Kecil. Kecil. Ya sebenarnya tinggal ngaliin aja, cari yang hasil paling kecil. Nggak usah dikaliin sama 30.000 buat dapat harganya, enggak. Kita cuma lihat perkaliannya aja. Ini 4 kali 20, 4 kali 10, tanpa kalian hitung, udah ketahuan. Yang kecil adalah yang B. A kita eliminasi. Gitu ya. Lanjut lagi. Yang C, 3 ruangan dikali 20, 3 ruangan dikali 10. Jadi yang dieliminasi yang mana?
Yang kali 20. Dieliminasi. Yang mana? Kali 20. Ini eliminasi ya. Ini juga bisa nih dibandingin lagi. Yang dieliminasi yang mana? Yang 4. Iya, eliminasi lagi. Udah, tinggal 2 sekarang ya. Yang terakhir 2 dikali 20. 2 kali 20 sama 3 kali 10 gedean mana? Ayo, jadi yang gede yang mana? D atau E yang besar? Yang E. Iya, yang E besar kita eliminasi lagi ya. Oh, berarti ini ya jawabannya yang kecil ya. Udah deh. Gitu ya. Oke, teman-teman. Terakhir nih, sebelum break sholat terus postes ya. Di sini teman-teman, 3 siswa yaitu Doni, Tony, dan Sony membandingkan hasil ujian mereka. Nanti kalian dikasih 4 clue. Kita bukan mencari mencari apa ya bahasanya ya? Mencari penyelesaiannya bukan, tapi kita mencari jalannya. Kita pilih jalan mana. Jadi bukan finishnya yang kita cari, tapi kita jalannya. Ya, jadi di sini katanya pernyataan mana yang dapat digunakan untuk menentukan nilai Sony. Jadi bukan nilai Sony-nya yang ditanya, tapi pilih jalan mana buat dapat nilai Sony. Walaupun ujung-ujungnya pasti kita tahu nanti nilai Sony itu berapa. Kayak gitu ya. Berarti di sini coba kita lihat dulu ya. Tony mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Doni. Oke, Tony lebih tinggi dari Doni. Nilai rata-rata mereka, berarti rata-rata itu 3 orang ya. Rata-rata dari Doni, Tony, dan Sony itu adalah 85 rata-ratanya. Rata-rata 85. Nilai Sony setengahnya dari Doni. Nilai Sony setengah dari Doni. Nilai Doni, total nilai Doni dan Tony 170. Oh, berarti nilai Doni tambah nilai Tony 170. Udah ketahuan sih nih kayaknya. Coba mau pakai cara yang mana, teman-teman? Maksudnya mau pilih nomor berapa? Pilih 2 ya. Buat dapetin nilai Sony, pakai jalan yang mana? Kira-kira, ayo ada yang mau nebak dulu sebelum kakak jelasin? Ada yang mau coba dulu? Pakai nomor 2 mungkin ya. Berapa? Kita coba 1 sama 2. Berapa Zaki? Sorry. Cara 2 2 sama? 4. Oke, 2 sama 4 ya. Betul. Ini kan nanti dari sini kita tahu totalnya ya. Rata-ratanya 85 berarti totalnya jadi berapa? Dikaliin 3 aja kan? 85 tuh sama aja total nilai mereka. Dibagi sama banyaknya data 3 ya. Oh, berarti total mereka bertiga adalah 85 kali 3. Berapa tuh? 255 ya. Nah, 255 tuh total mereka bertiga. Oh, Doni tambah Tony tambah Sony. Totalnya 255. Dari sini udah ketahuan Doni Tony-nya 170. Dapat Sony-nya ya. Itu. Dah nggak usah dihitung Sony-nya, intinya kita tahu caranya. Gitu. Jadi jawabannya benar 2 dan 4. Teman-teman ada yang bingung? Oke? Aman? Gimana Akso? Ihsan? Aman nggak? Oke. Aman? Bima? Zaki? Aman nggak? Oke. Teman-teman, kan kita break Isa dulu ya. Kakak mau nanya, mau post testnya mau manual? Manual tuh nanti kakak minta kalian pakai cara dikirimin ke WA atau mau lewat Quizizz post testnya? Kesepakatan kalian aja. Mau Quizizz apa mau manualan post testnya? Bisnis, Kak. Quizizz aja. Oke, satu suara Quizizz. Gimana yang lain sepakat Quizizz? Quizizz aja ya. Ya udah ya, berarti Quizizz silahkan sholat dulu. Udah sholat kita langsung Quizizz ya.